Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 361. Binatang buas. Melihat buaya terbang itu menerjang ke arahnya, Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke udara, dan kekuatan pukulannya menembus udara. Peng! Buaya terbang itu terkena pukulan yang dahsyat itu, dan tubuhnya yang besar terlempar ke belakang, meluncur di tanah sejauh beberapa kaki, meninggalkan jejak yang mengerikan. Kau mencari kematian. Melihat ini, Tong Kun sama sekali tidak terkejut, malah mencibir. Namun dia tahu bahwa buaya terbang itu sekarang masih dalam keadaan normal, dan hanya akan berubah ke keadaan terkuatnya setelah menjadi marah. Benar saja, rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya membuat buaya terbang itu menjadi sangat maniak dan benar-benar tak terkendali. Tubuhnya yang sudah besar terus membesar setelah serangkaian auman. 1 zang, 2 kaki, 3 meter. Dalam sekejap, tubuh buaya terbang itu tumbuh hingga lebih dari 3 meter panjangnya, setinggi gunung. Ia bisa menghancurkan sebuah bangunan hanya dengan sekali rentangan cakarnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah 2 sayap tumbuh di sisi kiri dan kanannya, dan setelah mengepakkannya dengan kuat, ia benar-benar terbang ke udara. Dia benar-benar bisa tumbuh begitu besar dan bisa terbang. Duan Qingchang sangat terkejut. Monster seperti buaya terbang itu benar-benar di luar pemahamannya. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di bumi? Haha, ini pertama kalinya aku melihat buaya terbang tumbuh sebesar ini. Apa kau masih hidup kali ini? Tong Kun menunjukkan ekspresi antusias dan fanatik. Meskipun ia mengangkat buaya terbang, buaya itu tidak mengakuinya sebagai tuannya. Selama 10 tahun berkembang biak, buaya terbang itu beberapa kali lepas kendali, tetapi paling banyak ia hanya tumbuh hingga ukuran 20 hingga 30 kaki. Panjangnya sekitar 10 kaki, dan itulah pertama kalinya ia melihatnya. Semakin besar perubahan tubuhnya, semakin marah buaya terbang itu. Karena panggilan darurat, banyak perwira militer di wilayah Washington bangkit dan bergegas ke Gedung Putih tanpa henti. Apa yang terjadi? Apakah pangkalan distrik militer ke-6 diserang? Jenderal Mal sudah meninggal. Brengsek, siapa yang melakukan ini? Bahkan serangan teroris pun tidak akan berani menyerang lokasi militer penting secara langsung. Konon katanya dia berasal dari jiwa naga Cina. 12 istana jiwa naga. Sialan, apa yang akan mereka lakukan? Memulai perang antara kedua negara. Pangkalan distrik militer ke-6, apakah mereka melakukan semacam eksperimen di sana? Eksperimen apa? Kok aku nggak tahu apa-apa? Itu direncanakan oleh Jenderal Mal, dan kita tidak tahu banyak tentangnya. Sekelompok petugas tengah berdiskusi pada saat yang sama, satu orang berbicara pada satu waktu, dengan cara yang kacau dan tidak tertib. Beberapa orang yang tidak mengetahui kebenaran menjadi bingung dan hanya diam saja. Tak lama kemudian, seorang petugas berdiri dan berteriak, "Semuanya, diam. Apapun penyebab insiden ini, situasinya kritis dan kita harus segera bertindak. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Perlukah bertanya? Segera blokir semua bandara utama dan pos pemeriksaan agar mereka tidak bisa kembali. Ya, penduduk Dragon Soul terlalu melanggar hukum. Mereka terang-terangan datang ke daratan Amerika kita untuk membuat masalah dan bahkan membunuh Jenderal Mal. Ini tak termaafkan. Saya pikir masalah ini sangat serius. Jiwa naga bukan organisasi biasa. Semua orang di dalamnya adalah master, terutama Duan Qingchang dan Kaisar Naga. Artileri biasa tidak akan mempan terhadap mereka. Apakah kita akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan? Jika artileri biasa tidak efektif, gunakan saja senjata termal berat atau senjata canggih, seperti meriam elektromagnetik dan meriam laser. Saya rasa tubuh mereka yang berdarah daging tidak akan mampu menahannya. Meriam elektromagnetik dan meriam laser belum matang dan tidak boleh digunakan melawan musuh. Apa yang kau takutkan? Yang berani akan mati karena makan berlebihan, sementara yang penakut akan mati kelaparan. Kelahiran senjata canggih apapun selalu membutuhkan beberapa upaya yang berani. Baiklah, mari kita pilih dulu. Saya akan menyerahkan laporannya kepada Presiden untuk ditinjau nanti. Mengaum. Buaya terbang lengkap itu meraung marah dan mengepakkan sayapnya, lalu perlahan-lahan terbang tinggi ke angkasa. Namun tatapannya yang ganas dan marah selalu tertuju pada Xiao Chen, seolah ingin mencabik-cabik Xiao Chen. Apakah kamu sudah benar-benar kehilangan akal? Xiao Chen mendongak ke arah buaya terbang yang tingginya lebih dari 10 kaki dan mendesah tanpa alasan. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya dia melihat buaya terbang sebesar itu. Lagi pula, ketika diberikan kepada Yu Xiaomen, buaya terbang itu masih anak-anak. Tentu saja, ia tahu kemampuan buaya terbang. Setelah menjadi wujud sempurna, ia tak hanya bisa terbang, tetapi juga menyemburkan api. Kepakan sayapnya atau kibasan ekornya saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan meretakkan bumi. Kekuatannya kira-kira setara dengan puncak pembangunan pondasi di dunia kultivasi. Sayang sekali, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu hari ini. Xiao Chen perlahan menutup matanya.
Dalam benak, sebilah pedang ajaib diam-diam tergantung. Dia telah menyimpan pedang ini selama ini dan hanya menggunakannya satu kali di Wandumen. Sekarang, ini kedua kalinya. Pedang Jalan Kekaisaran. Begitu saya membuka mata, waktu dan ruang berubah. Cahaya pedang yang menakjubkan melesat ke angkasa, merampas cahaya dari surga dan bumi, serta menguasai 9 langit dan 10 bumi. Memanggil. Buaya terbang yang marah itu tidak bereaksi dan langsung tertusuk oleh pedang kaisar, meninggalkan lubang besar di jantungnya. Pada saat ini, waktu dan ruang terasa hening, dan setiap orang yang hadir memiliki pandangan bingung di mata mereka. Celepuk. Tubuh besar buaya terbang itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Binatang buas itu terbunuh sebelum sempat menunjukkan kekuatannya. Langsung bunuh. Buaya terbang. Bagaimana mungkin? Tong Kun benar-benar tertegun saat ini, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Setelah buaya terbang menjadi wujud lengkapnya, pertahanannya akan menjadi luar biasa kuat, dan bahkan kekuatan setengah dewa akan kesulitan untuk melukainya. Namun sekarang, ia malah dibunuh seketika oleh Xiao Chen. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Setelah membunuh buaya terbang itu, Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke Tong Kun dengan seringai di bibirnya. Sialan! Umpat Tong Kun, menggunakan keahliannya, berbalik dan lari. Faktanya, dia mendapatkan harta karun Yuk Xiaomen, dan kartu asnya lebih dari sekadar buaya terbang. Namun, kekuatan Xiao Chen jauh melampaui ekspektasi. Dia bukan sekadar dewa setengah dewa. Mungkin dia sebenarnya berada di ranah dewa sejati. Tidak ada cara untuk melawannya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Xiao Chen mencibir, merentangkan tangannya, dan menggunakan teknik transformasi kekaisaran. Manusia adalah pedang, angin dan awan adalah pedang, serangan dewa sejauh 1000 mil dapat menghancurkan tanpa jejak. Taktik mengejar ribuan mil muncul kembali, dan ki kekaisaran mengembun menjadi cahaya ilahi yang tiada taraf. Memanggil. Cahaya ilahi secepat kilat dan langsung menangkap Tong Kun yang melarikan diri dan menembus tubuhnya. Ledakan. Cahaya dewa meledak, Tong Kun meledak di tempat, dan darah menghujani. Kamu belum menguasai kultivasimu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dengan membunuh Tong Kun, tujuan utama perjalanan ke Amerika Serikat ini telah tercapai. Pada saat ini, mengetahui bahwa mereka bukan tandingan Xiao Chen, Raja Lang dan Raja Jason melarikan diri ke dua arah berbeda pada saat yang sama. Mau kemana kau? Duan Qincang bereaksi cepat dan langsung terbang ke arah Raja Jason. Raja Lang memiliki kekuatan generasi. Meskipun ia menderita serangan pembunuh dewa dari Xiao Chen, ia telah memulihkan hampir semuanya hanya dalam beberapa saat. Namun, Raja Jason tidak memiliki kemampuan itu. Ia dilukai oleh Xiao Chen dan luka dalamnya tidak sembuh dalam waktu singkat. Duan Qincang yakin ia bisa mengalahkannya. Namun, pada saat ini, beberapa sinar cahaya mematikan yang mengerikan tiba-tiba terbang dari kejauhan. Tertawa. Duan Qincang terkejut dan seberkas cahaya mengenai pinggangnya, menyebabkan dagingnya robek dan darah mengalir. Setelah penundaan tersebut, Raja Jason telah menghilang. Bab 362. Di sisi lain, Raja Lang yang mencoba melarikan diri dicegat oleh Xiao Chen. Kaisar Naga, kita tidak ada hubungannya. Bagaimana kalau kau memberiku jalan keluar? Tanya Raja Lang dengan sangat tenang. Kau bersekongkol dengan Tong Kun, dan kau masih ingin aku melepaskanmu. Sulit. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kaisar Naga, tak ada gunanya kau bersaing denganku. Jiwa nagamu membawa cukup banyak orang, kan? Raja Lang berkata dengan serius, militer AS pasti sudah waspada dan mengepung kita. Dengan kekuatanmu, kau mungkin bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan yang lain? Jangan khawatir, tidak akan butuh waktu lama untuk membunuhmu. Sambil berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menyerap kekuatan hantu dan dewa. Dengan gerakan cepat, ia menusuk tubuh Raja Lang dengan satu telapak tangan, langsung melubanginya. Namun, ekspresi Raja Lang tetap tidak berubah, dan ia hanya mengingatkan, Kaisar Naga, kemampuan regenerasiku tidak sebanding dengan Liu Yun dan yang lainnya. Sekalipun kau menghancurkan hatiku, aku tidak akan mati. Dan selama aku menahanmu sebentar, jiwa nagamu akan kehilangan banyak orang. Apakah itu sepadan? Liu Yun dan yang lainnya juga memiliki kekuatan generasi, tetapi mereka memiliki kelemahan, yaitu jantung mereka tidak dapat beregenerasi. Jika jantungnya terluka parah, mereka akan mati. Maka Raja Lang menyangka bahwa Xiao Chen membunuh Liu Yun karena telah menyakiti hati Liu Yun. Namun, dia jelas menganggapnya biasa saja. Siapa yang memberitahumu bahwa aku membunuh Liu Yun dengan menghancurkan jantungnya? Kata Xiao Chen ringan dan menarik tangannya keluar dari tubuh Raja Lang. Akibatnya, jiwa Raja Lang perlahan-lahan tercabut. Kamu, apa yang kamu lakukan? Raja Lang menyadari ada sesuatu yang salah dan segera menggunakan tenaga dalamnya untuk melawan, tetapi pengaruhnya sangat kecil dan ia tidak dapat menghentikan jiwa itu meninggalkan tubuhnya. Padahal, jika saja Raja Lang sejak awal telah waspada terhadap Xiao Chen dengan kekuatannya,
tidak akan begitu mudah bagi Xiao Chen untuk mengekang jiwanya dengan tangan pengikat jiwa. Lagi pula, metode pemenjaraan jiwa ini punya keterbatasan besar, dan biasanya hanya berhasil ketika musuh terluka dan sekarat, atau jiwanya lemah. Namun, Raja Elang mengandalkan kekuatan regenerasinya dan tidak takut terluka. Ia membiarkan Xiao Chen menyerangnya, dan dengan mudah tubuhnya tertusuk oleh telapak tangan Xiao Chen. Sudah terlambat untuk menolaknya sekarang. Mendesis. Xiao Chen menarik kuat dan mencabut jiwa Raja Elang. Sungguh memalukan harus menghancurkan jiwa dewa setengah seperti ini. Xiao Chen memikirkannya, lalu melambaikan tangannya untuk menghapus kesadaran Raja Elang, tetapi menyegel bagian kekuatan jiwanya itu. Kekuatan jiwa ini dapat diberikan kepada Hong Yan untuk membantunya menerobos alam dewa. Pemurnian jiwa adalah metode jahat yang mungkin dibenci banyak orang, tetapi prinsip Xiao Chen tidak memiliki begitu banyak aturan dan peraturan. Dia tidak akan membunuh orang tak bersalah sembarangan. Dia ahli dalam mengumpulkan jiwa untuk dimurnikan, tetapi jika sesuatu datang ke rumahnya, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Setelah berurusan dengan Raja Elang, Xiao Chen kembali ke Duan Qingchang dan bertanya, "Bagaimana lukamu?" "Untungnya, hanya lecet sedikit, tidak masalah." Duan Qingchang berkata dengan santai di permukaan, tetapi hatinya sangat ketakutan. Fisiknya tidak kuat, tetapi bagaimanapun juga dia telah mencapai tingkat setengah dewa, dan artileri biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Tapi seberkas cahaya tadi, Amerika Serikat memang negara adidaya dan berada di garda terdepan dalam sains dan teknologi. Ini pasti senjata jenis baru yang mereka ciptakan, dan daya mematikannya luar biasa. Kata Xiao Chen sambil berpikir. "Maaf, aku membiarkan Raja Jason melarikan diri," kata Duan Qingchang dengan malu. "Tidak masalah. Badut seperti dia tidak mungkin membuat masalah." Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan sama sekali tidak menganggap serius Raja Dharma. Bagaimanapun, dia hanya seorang dewa. Kaisar Naga. Pada saat ini, Feng Yuhe, Feng Tianyu dan yang lainnya bergegas ke sini, membawa Suqian dan Sudonglai, ayah dan anak perempuan, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Xiao Chen. Akan tetapi, mereka, demikian pula orang-orang dari 5 sekte utama, semuanya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda, dan dilihat dari lukanya mirip dengan luka yang dialami Duan Qingchang. "Xiao Chen, kamu." Suqian terkejut saat melihat Xiao Chen. Apakah semua master yang datang untuk menyelamatkan dia dan ayahnya adalah orang-orang Xiao Chen? Orang macam apa anak laki-laki ini yang tiba-tiba menjadi teman sebangkunya dan kemudian tiba-tiba menghilang? Sekarang bukan saatnya untuk mengenang. Xiao Chen memotongnya, memberi isyarat agar dia tidak berbicara, dan menatap Feng Yuhe. "Kaisar Naga, kami menyelamatkan Suqian dan membunuh jenderal beserta anak buahnya, tetapi kami diserang tak lama kemudian." Feng Yuhe terluka relatif ringan, tetapi ia telah menghabiskan banyak energi dan terengah-engah saat berbicara. "Senjata lawan sangat kuat. Bahkan energi sejati pelindung tubuh kita pun tak mampu melawannya. Kita hanya bisa menghindar. Namun, menghindar juga bergantung pada reaksi dan keberuntungan, karena kecepatan mereka lebih cepat, setidaknya beberapa kali kecepatan suara." Ujar seorang ahli alam legenda dari Sekte Yunhai dengan rasa takut yang masih tersisa. Sambil mendengarkan, Xiao Chen mengeluarkan sebotol pil dan membagikannya kepada semua orang, sambil berkata, "Ambil ini, lalu bawa Suqian dan yang lainnya dan evakuasi sesuai rencana awal." "Kaisar Naga, kalau begitu kau, jangan khawatirkan aku. Tidak mudah bagi mereka untuk menyakitiku," kata Xiao Chen ringan. Feng Yuhe dan Feng Tianyu saling berpandangan dan tahu bahwa dengan kekuatan Xiao Chen, tidak akan sulit baginya untuk pergi, jadi mereka tidak ragu lagi dan mengantar Suqian dan putrinya pergi. "King Long, kamu juga harus pergi bersama mereka," kata Xiao Chen. "Ya." Duan Qingchang berpikir bahwa masalahnya sudah selesai dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tetap tinggal. Jadi Duan Qingchang juga pergi. Namun, Xiao Yingsui tidak pergi, dan terus mengikuti Xiao Chen, dan Xiao Chen menurutinya. "Yingsui, ayo kita ke depan dan lihat." Xiao Chen bertemu Xiao Yingsui dan sangat senang. Sekitar 10 menit kemudian, ya. Dua helikopter berputar-putar di langit, dan seorang petugas berada di helikopter sambil mengamati tanah dengan teleskop. Tak lama kemudian terdengarlah suara yang diperkuat oleh pengeras suara. "Dengarkan semua orang di sana, kalian telah dikepung, tolong letakkan senjata kalian dan segera menyerah, atau meriam elektromagnetik kami akan menghancurkan kalian berkeping-keping." Begitu dia selesai berbicara, sederet kendaraan lapis baja melaju, membawa peluncur balistik jenis baru. Meriam elektromagnetik, apakah ini senjata yang bisa melukai setengah dewa? Xiao Chen menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Prinsip senjata elektromagnetik sebenarnya sudah diusulkan sejak lama, tetapi belum ada negara yang benar-benar menelitinya dan mempraktikkannya. Secara teori, kekuatan meriam elektromagnetik tidak kalah dari senjata nuklir kecil. Peringatan, tolong segera letakkan senjata kalian, letakkan tangan kalian di atas kepala, dan jongkok di tanah.
Orang-orang di helikopter masih berusaha membujuk Xiao Chen dan pria lainnya untuk menyerah. Xiao Chen merasa agak berisik, jadi dia berkata kepada Xiao Yingsui, "Yingsui, tembak jatuh helikopter itu." "Bagus." Xiao Yingsui hanya menanggapi, mengangkat tangan rampingnya, menggenggam pedang ajaib, dan tubuh mungilnya melambung ke langit. Di dalam helikopter, petugas itu sedang mengamati Xiao Chen dan Xiao Yingsui melalui teleskop. Tiba-tiba, ia melihat Xiao Yingsui terbang ke arah mereka sambil memegang pisau aneh. Ia begitu ketakutan hingga hampir jatuh dari helikopter. "Cepat! Cepat tembak dan tembak gadis kecil itu." Petugas itu dengan panik memberi perintah ke walkie-talkie. Namun, sudah terlambat. Xiao Yingsui memegang pedang ajaib di tangannya dan menebasnya ke langit. Mendesis. Sebilah cahaya merah menyambar langit dan bumi, membelah helikopter menjadi dua. Bab 363. Ledakan. Helikopter itu meledak di udara, menewaskan petugas dan pilot seketika. Melihat hal ini, helikopter lainnya berbalik dan lari ketakutan. Namun, petugas itu telah menyampaikan perintah tersebut sebelum dia meninggal. Pada saat ini, kendaraan lapis baja senjata elektromagnetik di kejauhan mulai membidik Xiao Yingsui, dan lebih dari selusin peluru ditembakkan pada saat yang bersamaan. Tahukah Anda, satu tembakan meriam elektromagnetik setara dengan daya mematikan senjata nuklir kecil dan dapat melukai dewa setengah. Pada saat yang sama, dengan lebih dari selusin meriam elektromagnetik, jika mereka mengenai dewa setengah itu, dia mungkin akan mati di tempat. Kekuatan Xiao Yingsui belum mencapai tingkat dewa, dan karena dia baru saja memotong helikopter menjadi beberapa bagian dengan pedang, dia belum sempat pulih. Tampaknya akan terkena meriam elektromagnetik. Panggilan. Sosok itu berdiri di depannya dan mengangkat tangannya untuk menggambar di udara. Tuhan tidak adil. Lubang hitam itu muncul, gelap dan dalam, lebih luas dan tak terbatas daripada alam semesta. Bahkan jika meriam elektromagnetik ditembakkan ke dalamnya, ia akan langsung hancur tanpa menimbulkan riak sedikitpun. "Hei, apa yang terjadi?" Di pihak militer AS, semua orang terkejut dan curiga. Meskipun ini adalah pertama kalinya senjata elektromagnetik digunakan dalam pertempuran sesungguhnya, senjata ini telah diuji dan dilatih berkali-kali sebelumnya dan sangat sedikit kecelakaan yang terjadi. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami kegagalan mendadak seperti ini. Dan bukan hanya satu atau dua peluru yang meleset, tetapi lebih dari 10 peluru meleset pada saat yang sama. Tidak, ini jelas bukan suatu kebetulan. Saya punya firasat buruk. Kedua perwira komandan itu saling berpandangan dan melihat ketakutan dalam ekspresi masing-masing. Mencapai kesepahaman diam-diam, keduanya mengangkat interkom pada saat yang sama dan mengeluarkan perintah, semuanya, segera mundur. Tapi pada saat ini, pengecut, puluhan sinar cahaya tampak, ternyata merupakan kebalikan dari meriam elektromagnetik yang telah ditembakkan sebelumnya. Ah, ini. Militer AS langsung dilanda kekacauan dan semua orang ketakutan. Namun, tak ada waktu untuk bereaksi. Kecepatan dan daya mematikan meriam elektromagnetik itu berada di luar kemampuan manusia biasa untuk menghindar atau menahannya. Ledakan. Setelah pemboman dahsyat, lebih dari selusin kendaraan lapis baja bersenjata elektromagnetik hancur menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. "Ini peringatan untukmu." Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melirik ke arah barat daya. Kemudian, dia mengangkat tangannya, memadatkan cahaya pedang, dan menunjuk ke udara. Panggilan. Cahaya pedang melintasi langit dan bumi dan langsung menuju ke ujung langit. Di Pentagon, beberapa petinggi di Amerika Serikat tengah memperhatikan dengan saksama serangan terhadap pangkalan distrik militer ke-6 oleh 12 istana jiwa naga. "Bagaimana kabarnya? Apa kabar dari depan?" "Laporkan kepada Jenderal, tim artileri elektromagnetik kami bertemu dengan pasukan jiwa naga, dan kedua belah pihak saling serang. Kami berhasil memukul mundur musuh dan melukai beberapa orang dengan serius." "Bagus, hebat sekali." Seorang pemimpin militer sangat gembira mendengar kabar baik itu. "Awalnya saya masih khawatir dengan apa yang mungkin terjadi saat meriam elektromagnetik digunakan dalam pertarungan sungguhan untuk pertama kalinya, tetapi saya tidak menyangka efeknya akan sangat bagus dan dapat menimbulkan kerusakan pada para Master Dragon Soul. Terus kejar dan kepung mereka. Jangan biarkan satupun anak buah jiwa naga lolos." "Ya." Tak lama kemudian, seseorang melaporkan, "Jenderal, pasukan jiwa naga telah bergabung di pangkalan daerah militer ke-6, tetapi pangkalan itu telah menjadi reruntuhan. Seluruh pangkalan telah hancur. Kepung mereka dan tangkap mereka semua." "Ya." Tak lama kemudian, petugas penghubung tiba-tiba berteriak, "Oh tidak. Kolonel Haris sudah mati." "Apa? Apa yang terjadi?" tanya petugas itu. Kolonel Haris naik helikopter untuk menjelajahi jalan di depan, tetapi menemui kemalangan. Si idiot ini, apa dia tidak tahu seberapa kuat musuh? Mereka kan orang-orang yang bisa terbang dan bersembunyi di bawah tanah. Naik helikopter sama saja dengan mencari mati. Petugas itu mengumpat sejenak dengan nada muram, lalu berkata, "Lupakan saja. Kita abaikan saja dia."
Pasti ada korban di medan perang. Perintahkan skuadron untuk segera melepaskan tembakan. Lebih baik membunuh seseorang karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Ya, perwira penghubung segera menghubungi garis depan dan bersiap mengeluarkan perintah jenderal. Namun, pada saat ini, sinyal gambar tiba-tiba terputus dan semua komunikasi terputus. Ups, tidak bisa menghubungi garis depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Ini, aku juga tidak tahu. Sampah, bagaimana dengan jalur lainnya? Apakah semuanya tidak bisa disambungkan? Jenderal, menerima pesan dari Kolonel Valen. Cepat hubungi dia dan tanyakan apa yang terjadi. Ya, setelah sambungan tersambung, semua yang hadir langsung mendengar suara-suara terputus-putus yang datang dari sana. Jenderal, tim artileri elektromagnetik kita hancur dalam sekejap, dan seluruh pasukan musnah. Suaranya bercampur dengan rasa takut, tertekan, gemetar dan emosi lainnya, dan jelaslah bahwa orang itu baru saja lolos dari kematian. Bang! Petugas itu menggebrak meja dan berteriak marah, bukankah dia bilang bisa mengalahkan jiwa naga? Kok bisa langsung musnah? Hanya ada sekitar selusin kendaraan lapis baja bersenjata elektromagnetik, dan hampir semuanya dikirim kali ini. Pada akhirnya, semuanya hancur. Biayanya terlalu tinggi. Tepat ketika suasana mencekam, tiba-tiba cahaya pedang yang mengerikan melintas di langit dan bumi. Panggilan. Cahaya pedang itu tidak melukai siapapun, tetapi melesat melewati mata dan telinga semua orang, menerobos satu sisi Pentagon dan terbang keluar dari sisi lainnya. Itu sama saja dengan menembus Pentagon secara langsung. Meski kerusakannya tidak terlalu parah, hanya meninggalkan lubang kecil di tembok dan kaca, namun efek jera yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Kekuatan macam apa yang bisa datang dari jarak yang begitu jauh dan menembus seluruh Pentagon? Ketika Tong Kun terbunuh oleh pedang Xiao Chen, di sebuah tempat rahasia di negara kecil Eropa, sosok yang tengah bermeditasi dalam pengasingan tiba-tiba membuka matanya dan mendesah pelan. Kakak kedua, kalau saja kau mendengarkan instruksiku, kau tak akan sampai pada titik ini. Apa kau benar-benar berpikir tipuan kecilmu itu bisa menipuku? Memikirkan betapa dalamnya hubungan kami saat kami bertiga bersaudara menyamar di Sekte Yu Xiao, kami tak menyangka akan berhasil menjatuhkan Sekte Yu Xiao, tetapi malah berakhir berpisah dengan sedih dan menjadi musuh karena perebutan harta benda. Tapi ngomong-ngomong, dengan kekuatanmu saat ini, kau dikalahkan dengan mudah. Siapa pihak lawannya? Di sisi lain, Raja Jason lolos dari kematian dan berlari sepanjang jalan. Dalam sekejap, mereka hampir berlari sejauh 1000 mil. Sepertinya tidak ada yang mengejar. Raja Jason menghela napas lega, hampir lumpuh karena kelelahan. Jason. Pada saat ini, ketika roh jahat itu berbicara, bola gas hitam melayang dan mendarat di depan Raja Jason. Kau, Dewa Jahat. Tanya Raja Jason kaget. Tuan Dewa Jahat, kau dibangkitkan. Tidak, aku mengalami beberapa kesulitan, yang menunda rencana kebangkitanku. Tapi aku tak sabar, dan sekarang aku butuh bantuanmu. Kata energi hitam itu dengan suara muram dan marah. Jason akan mengikuti instruksi apapun yang diberikan oleh Dewa Jahat. Energi hitam itu merespons, lalu semuanya meresap ke dalam tubuh Jason. Ini. Jason terkejut saat mengetahui luka-lukanya sembuh dengan cepat dan kekuatannya terus meningkat, mencapai titik kritis. Dewa Jahat, apa yang harus kulakukan? Tanya Raja Jason dengan hormat. Pergi ke Jepang dan hancurkan keluarga Abe. Bab 364. Sebelum datang ke Amerika Serikat, Xiao Chen dan timnya secara alami merancang rute retret. Amerika Serikat tentu tidak akan membiarkannya begitu saja setelah keributan berskala besar dan hancurnya pangkalan militer AS, sehingga mereka memerintahkan pemblokiran bandara. Tidak realistis untuk pulang dengan pesawat, jadi satu-satunya pilihan adalah melalui laut. Meskipun ada pos pemeriksaan di laut, dengan kekuatan tempur jiwa naga, sangat mudah untuk menembus pertahanan, dan akan ada kapal di laut untuk menjemput Anda. Xiao Chen dan Xiao Yingsui tidak langsung pergi, tetapi tetap tinggal di Amerika Serikat, menarik perhatian militer AS, sehingga tidak memberi mereka waktu untuk mengejar yang lain. Faktanya, saat Xiao Chen menghancurkan tim meriam elektromagnetik, militer AS begitu ketakutan sehingga tidak berani mengambil tindakan lain. Selama 2 hari berturut-turut, lebih dari selusin pertemuan darurat diadakan di Gedung Putih, yang semuanya ditujukan untuk membahas cara menangani Xiao Chen. Namun diskusi itu tidak membuahkan hasil apapun. Karena mereka tidak bisa menggunakan senjata nuklir, tim meriam elektromagnetik adalah senjata terkuat yang bisa mereka gunakan saat ini, tetapi tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiao Chen. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Selama 2 hari ini, Xiao Chen dan Xiao Yingsui berparade di sekitar ibu kota AS, tetapi mereka tidak menimbulkan kerusakan apapun. Mereka hanya bepergian, berbelanja, minum teh, dan muncul di tempat-tempat yang paling mencolok. Namun demikian, Amerika Serikat tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan. Selama periode ini,
ada beberapa serangan spontan yang diorganisir oleh masyarakat terhadap Xiao Chen, beberapa di antaranya adalah paranormal yang kuat. Tetapi orang-orang ini semuanya dapat ditangani dengan mudah oleh Xiao Yingsui, tanpa Xiao Chen harus melakukan apapun. Akhirnya, militer AS tidak dapat menahannya dan mengirim seseorang untuk menghubungi Xiao Chen, dengan rendah hati meminta Xiao Chen untuk pergi dan berjanji tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Xiao Chen memperkirakan bahwa Feng Yuhe dan yang lainnya telah mencapai tempat yang aman, jadi dia meminta Amerika Serikat untuk mengirim pesawat khusus untuk membawanya dan Xiao Yingsui kembali ke Tiongkok. Amerika Serikat tidak punya pilihan selain setuju. Saat pesawat lepas landas, sekelompok perwira Amerika menghela napas lega. Akhirnya, kita berhasil menyingkirkan dewa wabah ini. Apa-apaan ini? Mereka menghancurkan salah satu pangkalan militer kita, membunuh Jenderal Mal, dan menghancurkan tim artileri elektromagnetik, dan kita masih harus dengan sopan mengirim pesawat khusus untuk memulangkan mereka. Ini adalah aib terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan adanya organisasi jiwa naga di Tiongkok, hanya masalah waktu sebelum Tiongkok bangkit kembali. Apakah posisi kita sebagai nomor satu dunia terancam? Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Pasti ada cara untuk menargetkan 12 istana jiwa naga. Saya ingin tahu apakah Sang Jenderal punya ide bagus. Rahasiakan ini untuk saat ini. Aku perlu membicarakannya dengan Presiden sebelum mengambil keputusan. Lagi pula, mengerahkan senjata setingkat itu bukan masalah kecil. Tentu saja, naik perahu tidak secepat naik pesawat, jadi meskipun Xiao Chen berangkat beberapa hari kemudian, dia masih kembali ke Tiongkok lebih awal daripada Feng Yuhe dan yang lainnya. Setelah kembali ke Tiongkok, Xiao Chen pertama kali bertemu dengan pemimpinnya dan berbicara dengannya tentang beberapa hal, dan kemudian pergi ke Universitas Yenqing untuk bertemu Ye Yufei, Xia Xiyun dan lainnya. Ditemani Xia Xiyun dan yang lainnya, Ye Yufei perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang keluarga Ye. Melihat Xiao Chen kembali dengan selamat dari Amerika Serikat, ia merasa lega. Xiao Chen, Suqian. Xia Xiyun bertanya ragu-ragu. Suqian baik-baik saja. Aku akan mengirim seseorang untuk menjaganya. Xiao Chen memberi isyarat agar Suqian tidak khawatir. Bagus. Xia Xiyun menghela napas lega. Setelah menghabiskan 2 hari bersantai bersama Ye Yufei dan yang lainnya, Feng Yuhe dan yang lainnya kembali dengan selamat, dan Xiao Chen kembali mengadakan pertemuan jiwa naga. Di satu sisi, Dragon Soul telah sepenuhnya menggantikan Eagle Group dan tentu saja harus menerima tanggung jawab Eagle Group. Jiwa naga masa kini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki prestise yang sangat tinggi di antara orang-orang. Ia adalah organisasi yang sangat sakral. Di sisi lain, Xiao Chen mulai membantu Hong Yan memecahkan masalah akibat berlatih kekuatan bipolar es dan api, sekaligus menggunakan jiwa setengah dewa Raja Elang sebagai obat untuk menyempurnakan pil Xuan Ling Posen. Hong Yan telah mencapai alam setengah dewa ketika ia mengikuti Xuan Ho beberapa dekade lalu, tetapi kultivasinya mandek karena efek samping kekuatan bipolar es dan api. Sekarang Xiao Chen membantunya menyembuhkan gejala sisa dan memberinya pil Xuan Ling Posen. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke alam dewa. Terima kasih, Tuan. Pada saat pil Xuan Ling Posen dibuat, Hong Yan sangat gembira memegang pil itu di tangannya. Selama dia menerobos alam dewa, rentang hidupnya dapat diperpanjang sedikitnya beberapa dekade, atau bahkan 100 tahun. Karena dia salah satu dari kita, ucapan terima kasih tidak ada gunanya. Xiao Chen melambaikan tangannya, lalu seolah teringat sesuatu dan bertanya, kapan terakhir kali kau bertemu Ratu Xuan? Sekitar 60 tahun yang lalu, ketika saya sedang menyendiri, Permaisuri Xuan berkata bahwa dia akan pergi ke Vatikan. Saya belum pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Hong Yan mengingat dan berkata, ketika saya keluar dari retret, saya mengetahui bahwa Permaisuri Xuan hilang, jadi saya menyerbu Vatikan dengan marah. Akibatnya, saya dipukuli oleh para penguasa Vatikan. Saya lolos dari maut dan kembali ke Tiongkok. Saya diselamatkan oleh Guo Huai, tetua tertinggi Sekte Tiandao. Di waktu berikutnya, saya sesekali menunjukkan beberapa masalah seni bela diri kepada Guo Huai. Vatikan. Mata Xiao Chen berkedip sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak dapat dipastikan apakah hilangnya Ratu Xuan ada hubungannya dengan Vatikan, namun intuisinya mengatakan bahwa Ratu Xuan pasti masih hidup. Kekuatan Xuan Ho setidaknya telah mencapai alam dewa, dan dia adalah seorang jenius yang langka di antara jutaan orang. Tidak mudah baginya untuk jatuh. Baiklah, kesampingkan sisanya untuk saat ini. Minumlah pil Xuan Ling Posen dan mulailah memengaruhi alam dewa. Aku akan menunggu kabar baikmu. Ya. Alam dewa adalah ambang batas yang sulit. Hong Yan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari untuk menembus alam ini. Setelah tinggal di Yanjing selama 2 hari, Xiao Chen membawa Ye Yufei kembali ke kota ajaib. Xiao Chen telah mengatur agar Wu Ze menangani jenazah anggota keluarga Ye dan menguburkan mereka di pemakaman. Xiao Chen menemani Ye Yufei ke pemakaman untuk memberikan penghormatan, sebagai cara membalas kebaikan mereka dalam merawat Ye Yufei selama ini.
Di depan Ye Zhengbei dan Ye Xing, Ye Yufei tidak menangis, tetapi hanya berdiri diam di sana. Sepanjang sore, Xiao Chen pada dasarnya sabar dan selalu bersamanya. Baru pada hari gelap mereka berdua meninggalkan kuburan itu. Dalam perjalanan, Ye Yufei tiba-tiba bertanya, Xiao Chen, menurutmu apakah aku cocok untuk berlatih seni bela diri? Berlatih seni bela diri. Xiao Chen menatap Ye Yufei dengan heran. Ye Yufei sepertinya sudah lama memikirkan ide itu sebelum akhirnya tercetus, dan berkata, setelah semua ini, aku tahu aku telah merepotkanmu. Kalau aku juga bisa bela diri, aku mungkin tidak bisa bilang aku sekuat dirimu, tapi setidaknya aku bisa melindungi diriku sendiri. Aku khawatir berlatih bela diri tidak cocok untukmu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ketika Ye Yufei mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi gelap. Tentu saja dia tahu bahwa tidak semua orang bisa berlatih bela diri, itu tergantung pada bakat. Kadang-kadang, meskipun Anda cukup tekun, sulit untuk berhasil jika Anda kurang berbakat. Terlebih lagi, usia terbaik untuk berlatih bela diri adalah sekitar 10 tahun. Dia sekarang berusia 20-an, jadi sudah terlambat untuk memulai. Melihat ekspresi kecewa Ye Yufei, Xiao Chen tiba-tiba tertawa dan berkata, apa asyiknya berlatih bela diri? Aku akan mengajarimu cara mengolah keabadian. Bab 365. Membudidayakan makhluk abadi. Ketika Ye Yufei mendengar kata ini, reaksi pertamanya adalah Xiao Chen sedang menggodanya. Kata Xiuxian sering muncul di internet saat ini, tetapi kebanyakan digunakan sebagai lelucon untuk merujuk pada mereka yang begadang sepanjang malam. Xiao Chen tahu apa yang dipikirkan Ye Yufei, dan tersenyum, aku tidak bercanda, aku serius. Manusia fana memang bisa mencapai keabadian melalui kultivasi. Bagi yang lain, kata-kata ini benar-benar tidak masuk akal dan mereka menganggap Xiao Chen gila. Namun, Ye Yufei, yang mengenal karakter Xiao Chen, diam-diam tersentuh. Ia tahu kapan Xiao Chen bercanda dan kapan ia serius. Sekarang, dia serius. Jalan menuju keabadian. Memupuk keabadian. Gumam Ye Yufei dalam hati. Yah, meskipun seni bela diri dan kultivasi abadi tampaknya dapat meningkatkan kekuatan, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Sepanjang sejarah, meskipun ada orang yang menggunakan seni bela diri untuk membuktikan kebenarannya, pada akhirnya mereka hanyalah minoritas. Kultivasi abadi adalah cara yang paling ortodoks, jelas Xiao Chen. Jadi, pil anti penuaan yang kau berikan terakhir kali benar-benar bisa membuat seseorang tetap muda. Ye Yufei terkesima. Tentu saja. Xiao Chen mengiyakan, aku sudah memintamu minum pil anti penuaan saat aku merawatmu terakhir kali. Apa kau tidak merasakan perubahan apapun? Sepertinya, Ye Yufei telah bersama Xia Xiyun dan yang lainnya baru-baru ini. Xia Xiyun dan Ling Xiaozhu selalu mengatakan bahwa penampilan dan temperamennya telah banyak berubah, dan kulitnya juga menjadi jauh lebih putih. Saat itu, dia mengira mereka berdua hanya bercanda atau menghiburnya, dan karena dia sibuk dengan urusan keluarga Ye, dia tidak terlalu memperhatikan aspek ini. Sekarang setelah saya pikirkan lagi, pil peremajaan itu berhasil. Xiao Chen, apakah aku cocok untuk melatih makhluk abadi? Ye Yufei bertanya dengan cemas, persyaratan untuk melatih makhluk abadi seharusnya lebih ketat daripada persyaratan untuk berlatih seni bela diri, kan? Aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih seni bela diri, apalagi melatih makhluk abadi. Jangan khawatir tentang ini, aku akan membantumu menyelesaikannya. Kata Xiao Chen dengan percaya diri. Padahal, Ye Yufei hanyalah manusia biasa, tanpa latar belakang apapun, tanpa fisik istimewa apapun, ataupun bakat apapun dalam mengolah makhluk abadi. Tidak sama sekali. Dia hanya orang biasa di antara orang banyak. Namun, saat dia bertemu Xiao Chen, dia ditakdirkan menjadi orang paling istimewa di dunia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Xiao Chen bahkan dapat mengubah Ye Yufei menjadi fisik yang tak tertandingi sepanjang masa, membuat semua orang suci dan gadis suci di dunia peri bersujud kepadanya. Tentu saja, keterbatasan bumi terlalu besar dan ini tidak dapat dicapai untuk saat ini. Tetapi jika itu hanya masalah sedikit mengubah bakat Ye Yufei sehingga dia bisa berlatih sendiri, itu akan terlalu mudah. Saat Xiao Chen menjelaskan masalah jalan abadi kepada Ye Yufei, dia kembali ke kota iblis dari kuburan. Sepanjang jalan, Ye Yufei tampaknya telah membuka pintu menuju dunia baru, hatinya penuh dengan harapan dan kerinduan. Keluarga Ye hancur, dan keduanya tidak punya tempat tinggal lain di kota ajaib. Mereka berencana mencari hotel untuk bermalam dan kembali ke Yanjing besok pagi. Namun, tepat pada saat itu, seorang pemuda berkemeja putih bergegas dari seberang jalan dan berteriak dengan ragu, Tuan Xiao. Xiao Chen dan Ye Yufei menoleh ke samping pada saat yang sama dan keduanya tercengang. Karena mereka semua punya kesan terhadap pemuda ini. Han Bin, putra keluarga Han, keluarga paling berkuasa di kota sihir, adalah jenius ke-9 dalam daftar dan teman baik Ye Tian. Saat itu di Istana Korea, Han Bin mengadakan pesta penyambutan untuk Ye Tian, yang dihadiri oleh Xiao Chen dan Ye Yufei.
Xiao Chen bahkan membuat keributan dan membunuh Ziteng, Jian, dan Luo Qing. Terlebih lagi, selama Ye Yufei tinggal di Shanghai, dia sering melihat Han Bin dan Ye Tian bersama, jadi dia memiliki kesan yang mendalam terhadap mereka. Tuan Xiao, saudari Yufei, ternyata kalian. Han Bin terkejut sekaligus senang melihat mereka berdua, namun juga sedikit gelisah. Adegan Xiao Chen yang dengan santai membunuh Luo Qing masih terbayang jelas dalam ingatannya, yang membuatnya sangat terkejut. Kemudian, dia mendengar bahwa Xiao Chen telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Yanjing. Di pesta tes seni bela diri, dia adalah yang paling kuat dan mengalahkan 3 keturunan dewa militer Duan Qingchang satu demi satu. Jika kita berbicara tentang orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Tiongkok saat ini, siapa lagi kalau bukan Xiao Chen? Sayangnya, dia dan Xiao Chen tidak memiliki hubungan yang baik, dan dia hampir memberi Xiao Chen pelajaran karena Ye Xuan. Untungnya, dia tidak melakukan itu pada akhirnya. Kalau tidak, ketika dia melihat Xiao Chen sekarang, dia tidak akan berani menyapa dan pasti akan menjauh darinya sejauh mungkin. Xiao Chen juga tidak punya perasaan terhadap Han Xin, jadi dia bertanya dengan tenang, ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Han Bin berkata cepat, hanya saja keluarga Ye telah mengalami perubahan besar. Kuharap Suster Yufei dapat bersabar dan berdamai dengan kita. Han Bin, kamu bicara dengan siapa? Saat itu, seorang pemuda memimpin sekelompok pria dan wanita berjalan ke arah sini. Mereka adalah orang-orang yang bersama Han Bin sebelumnya. Kebanyakan pria dan wanita ini masih sangat muda, berkisar antara 18 hingga 27 atau 28 tahun. Anak laki-laki itu adalah salah satu yang termuda, berusia sekitar 18 tahun, tetapi ia sombong dan memiliki aura yang kuat. Ia tampak seperti tokoh utama, bahkan Han Bin pun kalah bersinar. Hah! Pemuda itu mendekat dan tanpa sengaja melirik Ye Yufei, lalu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Yufei adalah wanita cantik yang setara dengan Xia Xiyun. Sekarang ia telah mengonsumsi ramuan anti penuaan. Dari segi penampilan dan temperamen, ia sudah satu tingkat lebih baik daripada Xia Xiyun. Ia sangat menarik perhatian saat berjalan di jalan. Terlebih lagi, hal yang mematikan bagi seorang playboy tidak perlu dikatakan lagi. Han Bin, apa mereka temanmu? Tolong perkenalkan mereka satu sama lain. Anak laki-laki itu menepuk bahu Han Bin, menunjukkan bahwa ia baik-baik saja dengan mereka. Han Bin sepertinya teringat sesuatu, raut wajahnya sedikit berubah, tetapi ia segera berpura-pura tenang dan mendesak, Tuan Wen, saya tidak kenal mereka. Ayo, kita pergi ke klub malam dan bersenang-senang. Kenapa terburu-buru? Sekarang baru jam 7, dan klub malamnya belum ramai. Pemuda itu jelas sedikit kesal, lalu mengedipkan mata pada Han Bin dan berkata, kalau kamu pergi main, kamu harus punya lebih banyak teman. Perkenalkan kami satu sama lain. Benar, Tuan Han. Karena Anda sudah kenal mereka, kenapa tidak mengajak mereka bermain? Seorang gadis non-mainstream dengan berani menghampiri Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum manis, anak laki-laki tampan, Tuan Han tidak mau memberitahu saya, kenapa Anda tidak memperkenalkan diri. Xiao Zi, kenapa kamu genit sekali, mendekati laki-laki di jalan? Kata seorang anak laki-laki di belakang sambil bercanda. Apa urusanmu? Gadis non-mainstream itu mengibaskan rambutnya dan memutar bola matanya ke arah anak laki-laki itu. Xiao Chen, abaikan mereka, ayo pergi. Ye Yufei merasa jijik dengan sekelompok orang ini dan tidak ingin berhubungan dengan mereka. Terutama yang bernama Xiao Zi ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti perempuan, dia menjijikkan. Namun, bertentangan dengan harapan, Xiao Chen berdiri diam, matanya tertuju pada pemuda yang dipanggil Tuan Wen. Petani. Seberapa sensitifkah indera spiritual Xiao Chen? Meskipun aura anak laki-laki itu sangat lemah dan dia baru saja mulai berlatih Qi, dia masih bisa merasakannya. Jika anak laki-laki itu seorang pejuang, sekalipun dia telah mencapai alam legendaris, dia tidak akan mau repot-repot melihatnya dua kali. Namun dia tidak bisa menganggap remeh para petani. Xiao Chen. Ye Yufei menarik Xiao Chen dengan bingung. Tunggu sebentar, aku akan bertanya sesuatu padanya. Xiao Chen memberi isyarat agar Ye Yufei tenang, lalu bertanya dengan tenang, siapa namamu, dan siapa gurumu? Bab 366. Pemuda itu juga tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba Xiao Chen. Nada bicara Xiao Chen terdengar sangat tenang, tetapi juga mengungkapkan sedikit keagungan yang tidak bisa ditolak, seolah-olah jika aku bertanya padamu, kamu harus menjawab. Anak laki-laki itu sudah sombong sejak kecil, dan semakin tidak bermoral setelah menjadi murid. Tidak ada yang berani mengganggunya di kota sihir, bahkan Tuan Muda nomor 1, Han Bin, harus bersikap sopan kepadanya. Dari mana anak ini berasal? Siapa kau? Pemuda itu mengangkat kepalanya dan bertanya, kau pikir kau bisa menanyakan nama tuanku hanya karena kau mau? Melihat situasi yang tidak baik, Han Bin tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, jadi dia hanya diam dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Lagi pula, dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak.
Gadis non-mainstream itu menatap Xiao Chen dan berkata, anak tampan, jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Wen sekarang adalah Tuan Muda paling berkuasa di kota sihir kita. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Tuan Muda pertama kota iblis. Xiao Chen melirik Han Bin dan bertanya, apakah kau keberatan dia mengatakan itu? Han Bin berkata dengan canggung, Tuan Xiao, ini. Hei, jangan coba-coba memecah belah Tuan Han dan Tuan Wen. Mereka berdua sangat kuat. Gadis itu memutar bola matanya, mengira Xiao Chen sengaja mencari-cari kesalahan dalam ucapannya untuk mempermalukannya. Bagaimanapun, Han Bin memang Tuan Muda nomor 1 di kota sihir, menduduki peringkat ke-9 dalam daftar, dan sangat kuat. Dia berkata di depan Han Bin bahwa Tuan Muda Wen adalah Tuan Muda nomor 1, yang mana hal itu agak tidak sopan terhadap Han Bin. Xiao Zi, jangan bicara omong kosong di depan Tuan Xiao. Kata Han Bin dengan wajah tegas. Tuan Han, apa hubungan Anda dengannya? Tanya Xiao Zi bingung. Han Bin tidak menjawab, tetapi menoleh ke Xiao Chen dan berkata, Tuan Xiao, nama keluarga Tuan Muda Wen adalah Meng, dan nama lengkapnya adalah Meng Xiaowen. Meng. Xiao Chen berpikir sejenak. Pada perjamuan penyambutan yang diselenggarakan oleh Han Bin, dia tidak hanya membunuh Luo Qing, tetapi juga membunuh Meng Hao, Tuan Muda keluarga Meng. Alasan dia dan Meng Hao menjadi musuh adalah karena Tan Yuer. Meng Hao adalah seorang playboy terkenal di ibu kota iblis, dan dia mengirim 2 antek untuk mengawasi ayah dan anak perempuan dari keluarga Tan. Untuk mengobati penyakit ayahnya, Tan Yuer mengeluarkan beberapa mainan lamanya dari rumah dan menjualnya di jalan. Xiao Chen lewat dan menemukan gulungan perkamen yang menyegel api ungu neter, jadi dia membantu Tan Yuer. Karena itu, dia juga menyinggung Meng Hao. Pada pesta penyambutan Han Bin, Meng Hao menimbulkan masalah bagi Xiao Chen, jadi Xiao Chen tentu saja tidak sopan dan langsung membunuh Meng Hao. Setelah itu, dia juga meminta Wu Ze, pemimpin tim elang, untuk menyelidiki keluarga Meng. Sekarang tampaknya Wu Ze tidak menemukan apapun. Alih-alih mengalami kemunduran, keluarga Meng malah semakin merajalela. Apa hubungannya dengan Meng Hao? Xiao Chen bertanya pada Han Bin. Ia ingat bahwa pengaruh Meng Hao di kota sihir saat itu jauh lebih kecil daripada Ye Tian dan Han Bin. Kini setelah Meng Xiaowen mampu melampaui Han Bin, terlihat jelas ada beberapa perubahan dalam keluarga Meng. Han Bin hendak menjawab ketika Meng Xiaowen tiba-tiba berkata dengan marah, kau kenal sepupuku. Apa kau tidak tahu kalau sepupuku dibunuh oleh penjahat dan telah meninggal dunia? Orang mati sudah tiada, dan kau tidak boleh menyebut namanya lagi. Kamu sangat marah, tapi hubunganmu dengan sepupumu baik-baik saja. Tanya Xiao Chen dengan tenang. Tentu saja, sepupuku dan aku tumbuh bersama, dan dia mengajariku banyak hal. Meng Xiaowen mendengus. Xiao Chen tidak perlu berpikir untuk menebak apa yang dimaksud Meng Xiaowen. Ia mencibir dan berkata, lalu, tahukah kau bahwa akulah pengkhianat yang kau sebutkan? Meng Xiaowen awalnya hanya tertegun dan tidak bereaksi. Tak lama kemudian, raut wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri, apa, kau? Kau pembunuh sepupuku. Ah! Gadis Xiao Zi begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia tidak sanggup lagi menatap Xiao Chen. Membunuh adalah hal yang sangat menakutkan baginya. Apakah Xiao Chen membunuh sepupu Meng Xiaowen? Bagaimana kamu bisa begitu berani? Pria dan wanita lainnya sama-sama ketakutan dan panik. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, Meng Xiaowen tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pedang terbang yang tersembunyi di lengan bajunya melesat keluar, menyerang Xiao Chen secara langsung. Namun, Xiao Chen dengan mudah meraih pedang terbang di tangannya dan memainkannya maju mundur. Beraninya kau memamerkan trik sepele seperti ini. Xiao Chen mencibir. Meskipun Meng Xiaowen telah memasuki dunia kultivasi, ia baru berada di tingkat pertama pelatihan Qi. Ia bahkan tidak mampu mengalahkan Han Bin dan tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Adapun pedang terbang ini, Meng Xiaowen belum sepenuhnya menyempurnakannya, jadi ia seperti orang biasa yang melempar anak panah, tanpa kekuatan membunuh sedikitpun. Wajah Meng Xiaowen kembali pucat. Melihat situasinya tidak baik, ia ingin melarikan diri. Kembali ke sini. Xiao Chen berteriak dengan suara berat. Peng! Kehampaan di hadapan Meng Xiaowen seakan meledak, menimbulkan tenaga dahsyat yang mendorong Meng Xiaowen mundur, menyebabkan dia memuntahkan darah dan jatuh di kaki Xiao Chen. Jangan! Jangan bunuh aku akan memberimu uang. Keluarga Meng kita punya banyak uang. Meng Xiaowen tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan raut wajahnya dipenuhi ketakutan. Xiao Chen membunuh sepupunya, apakah dia akan membunuhnya juga? Bisakah kau memberitahuku siapa tuanmu sekarang? Kata Xiao Chen dingin. Baiklah, oke, tuanku sangat kuat, kau tidak akan bisa membunuhku, kalau tidak. Kata Meng Xiaowen, lalu tiba-tiba terdiam. Kalau tidak apa? Tanya Xiao Chen dengan tenang, kalau tidak, tuanmu akan membalaskan dendammu dan membunuhku. Tidak, bukan. Meng Xiaowen segera menyangkalnya.
Di mana gurumu sekarang? Tanya Xiao Chen. Guru sedang mengunjungi keluarga Meng saya. Oh, hati Xiao Chen tergerak, dan dia berkata, bahwa aku menemui tuanmu. Ketika Meng Xiaowen mendengar ini, dia sangat gembira. Dia khawatir tidak punya cara untuk melarikan diri dan tidak punya cara untuk memberitahu tuannya untuk menyelamatkannya, tetapi Xiao Chen benar-benar berinisiatif untuk mengatakan bahwa dia ingin pergi mencari tuannya. Dasar orang bodoh, bagaimana kau bisa mengerti betapa hebatnya tuanku? Memikirkan hal ini dalam hatinya, Meng Xiaowen masih tampak sangat panik dan berkata, baiklah, aku akan membawamu untuk menemukan tuanku, jangan bunuh aku. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Xiao Chen menendang pantat Meng Xiaowen. Ya. Meng Xiaowen tidak berani mengatakan apa-apa tetapi marah dan memimpin jalan. Xiao Chen mengikuti di belakang bersama Ye Yufei. Semua orang yang hadir menghela napas lega hingga ketiga pria itu pergi. Tuan Han, siapa? Siapa dia? Gadis Xiaozi masih terkejut. Dia orang yang tak boleh kau ganggu. Apa kau tahu betapa berbahayanya tindakanmu tadi? Han Bin menatap Xiaozi dengan dingin. Xiaozi sangat ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia berkata, betapapun kuatnya dia tidak akan sebanding dengan Tuan Wen, kan? Sulit dikatakan. Kata Han Bin dingin, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Di bawah bimbingan Meng Xiaowen, Xiao Chen dan Ye Yufei segera tiba di keluarga Meng. Dari kejauhan, terlihat seorang lelaki kurus berkumis kecil di atap rumah keluarga Meng, tengah mendongak dan memandangi bintang-bintang di malam hari, bagaikan seorang guru yang tiada taraf, yang mengetahui segala hal tentang astronomi, geografi, dan alam semesta. Menguasai. Meng Xiaowen menerjang keluarga Meng, berguling-guling dan merangkak, lalu berteriak kepada orang-orang di atap. Guru, tolong selamatkan aku. Bab 367. Di atap rumah keluarga Meng, pria kurus itu tersadar dan melirik Meng Xiaowen dengan acuh tak acuh. Ia tampak begitu angkuh dan mengagumi diri sendiri, seolah tak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggu pikirannya. Sebaliknya, banyak orang bergegas keluar dari keluarga Meng. Melihat Meng Xiaowen terluka parah, mereka buru-buru bertanya, Xiaowen, siapa yang berani menyakitimu? Ayah, itu dia. Meng Xiaowen berbalik dan menunjuk Xiao Chen yang sedang berjalan perlahan menuju rumah Meng bersama Ye Yufei. Ayah Meng Xiaowen, Meng Ji, menatap Xiao Chen dan berteriak, siapa kau, beraninya kau menyakiti anakku? Apa kau sudah bosan hidup? Mendengar ini, ekspresi Xiao Chen berubah dingin dan dia mengangkat tangannya untuk melepaskan semburan ki. Peng! Meng Ji terbang langsung dan menghancurkan tembok halaman keluarga Meng. Ayah! Meng Xiaowen ketakutan hingga wajahnya gemetar. Ia pun segera berkata kepada pria di atap, Tuan, tolong bunuh penjahat ini. Pria kurus itu melihat Xiao Chen melukai Meng Ji, tetapi ekspresinya masih tenang, tetapi dia juga menatap Xiao Chen 2 kali lagi. Apakah kamu guru Meng Xiaowen? Xiao Chen menatap pria kurus itu dan berpikir bahwa pria ini memiliki mentalitas yang baik dan begitu tenang. Pergi sana. Aku sedang senang hari ini dan tidak ingin membunuh siapapun. Kata pria kurus itu acuh tak acuh kepada Xiao Chen, tangannya di belakang punggung. Tuan, kata Meng Xiaowen cemas, kita tidak bisa melepaskannya, atau dia akan terus menindasku di masa depan. Lihat apa yang telah kau capai. Pria kurus itu melirik Meng Xiaowen sambil mendengus dingin, tidak tahu mengapa dia punya otak untuk menerima si idiot ini sebagai muridnya. Tapi karena aku sudah menerimanya, setidaknya aku harus memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang master. Dia menatap Xiao Chen lagi dan berkata, lepaskan seni bela dirimu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kamu baru saja berada di tahap tengah pembangunan pondasi, dan kamu pikir kamu bisa berpura-pura. Xiao Chen mencibir ketika mendengarnya. Kekuatan pria ini memang bukan yang terbaik di antara musuh-musuh yang pernah dihadapinya sejauh ini, tetapi ia jelas yang paling sombong. Ia mungkin berpikir bahwa ia mempraktikkan jalan keabadian dan lebih unggul daripada yang lain. Anda benar-benar tahu tentang pembangunan pondasi. Pria kurus itu akhirnya kehilangan ketenangannya dan segera menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki Xiao Chen. Akan tetapi, mereka mendapati bahwa Xiao Chen hanyalah orang biasa dan tidak dapat menemukan apapun. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Mengetahui konsep pembangunan pondasi, dia seharusnya bukan seorang prajurit biasa, tetapi mengapa indera spiritualnya tidak dapat mendeteksi sedikitpun aura seorang kultivator. Dia benar-benar telah mengembangkan kesadaran spiritual, dan itu lumayan. Dia jauh lebih kuat daripada Yun Zhen dan Geng Tianan. Xiao Chen mengangguk setuju. Kau, siapa kau? Pria kurus itu tidak dapat memahami Xiao Chen. Tuan, dialah pembunuh yang membunuh sepupuku. Kata Meng Xiaowen dengan kejam. Mendengar ini, mata pria kurus itu tiba-tiba menyipit dan dia bertanya, jadi, kau juga yang melepaskan Tan Yuer? Terus kenapa? Tanya Xiao Chen dengan tenang, lagi pula kau kan seorang kultivator pembangun fondasi, kenapa kau mempersulit seorang gadis kecil? Apa yang kau tahu?
Dia punya tubuh yin ekstrim, yang hanya muncul sekali dalam seabad. Itu melengkapi keterampilan yang kulatih dan bisa sangat membantuku meningkatkan kekuatanku. Tapi kau malah membiarkannya lolos. Pria kurus itu jelas marah. Lingkaran kekuatan spiritual melonjak keluar dari tubuhnya, memancarkan aura yang sangat dingin dan suram. Awalnya, dia bisa mengabaikan fakta bahwa Xiao Chen telah melukai Meng Xiaowen. Namun Xiao Chen membiarkan mangsanya pergi, hal yang tidak dapat dimaafkan. Tubuh yin ekstrim. Xiao Chen tiba-tiba menyadari, begitu, ini yang kamu minati. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan tubuh Yin Tan Yuer yang ekstrim. Sebab bagaimana mungkin pengetahuannya dapat dibandingkan dengan pengetahuan seorang yang berada pada tahap pendirian yayasan. Tubuh yang sangat yin, yang dilihat oleh lelaki kurus itu sekali dalam satu abad dan sangat langka, baginya tampak seperti bentuk tubuh biasa saja. Dia pernah menjelajahi dunia peri, dan dia tidak tahu berapa banyak tubuh penguasa, tubuh dewa, dan tubuh suci yang telah dia lihat atau bunuh. Tubuh yang sangat yin seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ia pahami. Namun pria kurus tidak berpikir demikian. Xiao Chen tidak menyadari bahwa Tan Yuer memiliki tubuh yang sangat yin, sehingga pria kurus itu berpikir bahwa Xiao Chen kurang berpengetahuan. Selain itu, ketika indera spiritualnya mendeteksi bahwa tidak ada kekuatan spiritual yang mengalir di tubuh Xiao Chen, ia berpikir bahwa Xiao Chen biasa saja. Beraninya kau merusak kebaikanku, hari ini juga aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Pria kurus itu merentangkan tangannya ke udara, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk langsung mengubahnya menjadi 3 pedang tak terlihat. Ia kemudian mengendalikan roh-roh itu dengan pikirannya dan pedang-pedang itu dengan ki-nya. Mati. Dia melompat, dan 3 pedang keluar pada saat yang sama, membunuh Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen mengulurkan tangan kirinya ke pinggang Ye Yufei dan dengan lembut menariknya ke belakang. Ia mengangkat tangan kanannya sedikit dan menyambut 3 pedang spiritual dengan tangan kosong. Ding ding ding. Dengan lambaian tangannya, ketiga pedang spiritual itu hancur dalam sekejap. Apa? Ekspresi pria kurus itu berubah drastis. Ketiga pedangnya dapat membunuh seorang guru bela diri legendaris dalam hitungan detik, tetapi kini ketiganya dapat dengan mudah dikalahkan oleh seorang anak muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Terlalu lemah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, lalu bertepuk tangan. Peng! Lelaki kurus itu terlempar keluar seakan tersambar petir. Menguasai. Pupil mata Meng Xiaowen mengecil tajam. Bahkan sang guru pun tidak sebanding dengan Xiao Chen, apa yang harus aku lakukan? Engah. Pria kurus itu berusaha menenangkan diri, tetapi tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Ia menatap Xiao Chen dan bertanya dengan ekspresi ketakutan, apakah kau seorang kultivator atau pejuang? Apa pentingnya? Lagi pula aku lebih dari mampu mengalahkanmu. Kata Xiao Chen dengan tenang. Kau. Kemarahan membuncah di mata pria kurus itu, dan dia berkata dengan nada muram, baiklah, kau memaksaku melakukan ini, jadi aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya spanduk Raja Hantu itu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah bendera yang panjangnya lebih dari 10 kaki dipegang di tangannya dan mulai dikibarkan. Spanduk Raja Hantu. Xiao Chen menatap spanduk itu dengan sedikit terkejut. Bendera itu berwarna hitam dengan tengkorak putih yang dilukis di tengahnya, yang terus-menerus memancarkan aura suram dan menyeramkan di sekitarnya, dan sepertinya ada suara ribuan hantu yang menangis dan tertawa datang dari suatu tempat. Tajam, menusuk, dan menyeramkan. Meng Xiaowen dan seluruh keluarga Meng seakan kehilangan jiwa mereka. Mereka menutupi kepala dengan tangan, menahan sakit, dan berguling-guling di tanah. Tuan, kumohon hentikan, aku tak tahan lagi. Meng Xiaowen terus memohon. Hanya ini cara untuk menghadapinya. Kaulah yang menyebabkan bencana dan membawa orang-orang ini ke sini. Kau seharusnya siap berkorban. Pria kurus itu tidak peduli dengan hidup dan mati Meng Xiaowen dan keluarga Meng. Ia memegang tiang bendera dengan kedua tangan dan mengibarkan panji Raja Hantu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, angin menderu, hantu-hantu meraung, dan penindasan yang luar biasa menyelimuti area tersebut. Setiap makhluk hidup di area ini akan dibaptis oleh panji Raja Hantu. Ye Yufei berdiri dekat di belakang Xiao Chen, dan perlahan-lahan merasakan sesak di dadanya, keringat di telapak tangannya, dan pusing. Xiao Chen. Ye Yufei berbicara dengan susah payah. Xiao Chen menyadari bahwa tubuh fana Ye Yufei tidak dapat menahan kekuatan hantu semacam ini, jadi dia segera mengulurkan tangan dan meraih tangannya, mengirimkan aliran kekuatan spiritual kepadanya. Tak lama kemudian, Ye Yufei merasa perasaan tertekannya sirna, suasana hatinya berangsur-angsur kembali normal, dan dia menghela napas panjang lega. Haha, pergilah ke neraka. Pada saat ini, panji Raja Hantu milik lelaki kurus itu tampaknya telah memadatkan cukup banyak energi hantu, dan dia melambaikannya ke arah Xiao Chen untuk terakhir kalinya, melancarkan gerakan mematikan. Bab 368. Hancurkan semua iblis. Sambil berteriak histeris,
lelaki kurus itu melambaikan panji Raja Hantu dan melancarkan jurus mematikan yang mengerikan. Dalam sekejap, jiwa-jiwa yang dirugikan dan hantu-hantu pendendam bergegas keluar dari bendera Raja Hantu, seolah-olah Xiao Chen dan Ye Yufei adalah kreditor mereka, dan mereka ingin melahap mereka berdua. Xiao Chen dan Ye Yufei sama-sama merasakan bahwa ruang dan waktu di sekitar mereka telah berubah pada saat yang sama, seolah-olah mereka berada di lautan darah dan neraka, dengan pedang dan pisau patah, serta tengkorak dan tulang berdarah di mana-mana. Menghadapi perubahan suasana yang tiba-tiba dan tekanan yang semakin besar di hatinya, ia juga harus menghadapi hantu-hantu pendendam yang menerkamnya. Jika itu orang biasa, tekadnya mungkin sudah runtuh bahkan sebelum ia mulai bertarung. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Bahkan di dunia kultivasi, ini adalah senjata ajaib yang diidam-idamkan semua orang. Sayangnya, kau salah memilih lawan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat kakinya dan melangkah ke udara. Hancurkan surga dan hancurkan jalan. Trik yang sama, jika digunakan oleh orang yang berbeda, dapat memiliki kekuatan yang berbeda. Meskipun Xiao Chen meniru gerakan Duan Qingchang secara impulsif, kekuatan gerakan yang dilakukannya beberapa kali lebih besar daripada gerakan Duan Qingchang. Ledakan. Kehampaan itu runtuh dan ilusi pun hancur. Momentum yang tak tertandingi menyapu area itu, menghempaskan semua yang ada di sekitarnya. Bahkan hantu-hantu pendendam yang menerkam pun menjerit dan hancur di bawah kekuatan tendangan ini. Lelaki kurus itu, pupil matanya menyempit, menderita pukulan dan serangan balik yang menghancurkan dari panji Raja Hantu. Engah. Dia menyemburkan darah dalam jumlah banyak lagi, dan karena hampir kehabisan tenaga, dia jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Dia benar-benar pingsan. Xiao Chen melirik pria yang terbaring di sana seperti anjing mati dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Xiao Chen, kau menang. Ye Yufei menjulurkan kepalanya dari belakang Xiao Chen, kegirangan. Pria itu baru saja mengibarkan panji Raja Hantu dengan sangat mengerikan sehingga ruangan di sekelilingnya berubah menjadi lautan darah dan neraka. Namun Xiao Chen dengan mudahnya menghancurkan panji Raja Hantu hanya dengan langkah ringan, yang mana merupakan cara yang tidak manusiawi. Pada saat ini, apa alasannya untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan Xiao Chen tentang jalan keabadian? Senjata ajaib itu memang bagus, tapi dia hanya karakter kecil dan tidak layak disebut. Kata Xiao Chen ringan. Tahap tengah pembangunan fondasi hampir setara dengan kekuatan tahap akhir alam legendaris. Meskipun sedikit lebih tinggi, ia tidak setinggi puncak alam legendaris. Tidak ada yang perlu dikatakan. Sambil berbicara, Xiao Chen berjalan ke sisi lelaki kurus itu, dan dengan lambaian tangannya, panji Raja Hantu jatuh ke tangannya. Untuk menyempurnakan panji Raja Hantu ini, aku khawatir akan membutuhkan banyak jiwa. Apakah ada pembudidaya iblis sekejam itu di bumi? Xiao Chen bergumam dalam hati. Meskipun ia juga ahli dalam teknik sihir, ia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mencelakai nyawa orang yang tidak bersalah. Ia tidak suka memurnikan senjata sihir seperti panji Raja Hantu. Terlebih lagi, dia sangat yakin bahwa seorang kultivator pembangun fondasi tidak akan pernah mampu memurnikan panji Raja Hantu. Dengan kata lain, panji Raja Hantu ini bukan milik orang kurus. Hal ini juga terlihat dari cara kikuknya dalam mengendalikan Ghost King Banner. Setelah berpikir sejenak, dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya mengenai pria kurus itu. Lelaki kurus yang tak sadarkan diri itu terstimulasi dan tiba-tiba melompat. Kau! Ia menatap Xiao Chen, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Xiao Chen dan memohon ampun, Senior, tolong ampuni nyawaku. Aku buta dan tak mengenal orang hebat. Tolong ampuni nyawaku. Meskipun Xiao Chen terlihat sangat muda, kultivasinya telah mencapai tingkat di mana ia dapat menghancurkan panji Raja Hantunya dengan satu tendangan. Ia tidak berani memperlakukan Xiao Chen sebagai remaja biasa. Sebagai seorang kultivator, ilmunya tentu tidak sebanding dengan ilmu prajurit biasa. Bagi pria kuat seperti Xiao Chen, menjaga keremajaan adalah hal yang mudah, dan usia tidak bisa dinilai dari penampilan. Lagi pula, dalam dunia kultivasi, yang kuat memangsa yang lemah dan hanya yang kuat yang dihormati. Xiao Chen lebih kuat darinya, jadi wajar saja jika dia memanggilnya senior. Bukankah kau terlihat begitu acuh tak acuh tadi? Xiao Chen berkata dengan dingin, kau begitu cepat memohon belas kasihan, dan di depan muridmu, apa kau tidak akan kehilangan muka? Sungguh, Meng Xiaowen berdiri di sana terpaku, benar-benar tertegun. Gurunya, yang dia hormati sebagai dewa, sekarang berlutut di depan Xiao Chen, memohon agar dia diselamatkan. Tidak, tidak, bagaimana mungkin aku berani bersikap angkuh di hadapanmu, senior? Kata lelaki itu dengan nada menyanjung. Xiao Chen terdiam. Orang ini berubah begitu cepat. Baiklah, kalau kau ingin hidup, itu tergantung apakah kau jujur atau tidak. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu, dan jika kau menjawab dengan jujur, aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kau menyembunyikan sesuatu, kau harus tahu konsekuensinya. Aku tahu, apapun yang ditanyakan senior, aku akan memberitahunya semua yang aku tahu. Siapa namamu?
Bagaimana kau bisa berkultivasi hingga tahap pendirian fondasi? Dan dari mana kau mendapatkan panji Raja Hantu ini? Xiao Chen mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Pria itu menjawab dengan jujur tanpa berpikir, "Senior, nama saya Wang Jianxuan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja memasuki gua makhluk sakti dan menerima warisannya. Panji Raja Hantu juga ditemukan di dalam gua." "Gua?" tanya Xiao Chen, "di mana itu?" "Di sebuah pulau di Laut Cina Timur," jawab Wang Jianxuan. "Laut Cina Timur." Xiao Chen tampak sedang memikirkan sesuatu. "Benar sekali." Wang Jianxuan tiba-tiba berkata, "Gua itu sangat dibatasi. Aku hanya bisa masuk sedikit. Pasti ada rahasia yang lebih besar tersembunyi di dalamnya." "Oh." Xiao Chen berkata dengan tenang, "Rahasia sebesar ini, aku bahkan belum bertanya, tapi kau sudah tidak sabar untuk menceritakannya." "Saya tidak berani menyembunyikan apapun, saya hanya meminta senior untuk mengampuni nyawa saya." Wang Jianxuan kini mencoba segala cara untuk bertahan hidup. Karena dia tahu betul bahwa orang-orang seperti Xiao Chen sedang murung dan bisa berubah pikiran dan membunuhnya kapan saja. Dia tidak berani berjudi, karena jika dia kalah, dia akan kehilangan segalanya. Dia hanya bisa menyampaikan informasi yang paling berharga dan membuat Xiao Chen bersemangat, sehingga dia akan mempunyai kesempatan bertahan hidup. Xiao Chen berpikir sejenak setelah mendengar ini. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkan jimat spiritual, yang menembus dahi Wang Jianxuan dan menghilang. "Senior, ini." Wang Jianxuan sangat panik. "Ini mantra penghancur hati. Mulai sekarang, hidupmu ada di tanganku. Jangan pernah berpikir untuk melawan, atau aku bisa mengubahmu menjadi abu hanya dengan satu pikiran." Xiao Chen memperingatkan. Ya, aku mengerti." Wang Jianxuan menghela napas lega. Meskipun ia menjadi budak Xiao Chen, ini berarti hidupnya terselamatkan. Kekuatan Xiao Chen begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Menjadi budak pria sekuat itu mungkin bukan hal yang terlalu sulit untuk diterima. "Senior, maukah kau melihat gua di pulau di Laut Cina Timur?" Wang Jianxuan berkata, "Aku bisa membawamu ke sana. Dengan kekuatanmu, kau mungkin bisa menyingkirkan batasan di dalamnya dan mendapatkan seluruh warisan orang hebat itu. Kita bicara nanti saja. Cari tempat untuk menyembuhkan lukamu dulu. Kalau aku butuh kau untuk memimpin jalan, aku akan memberi tahumu." Kata Xiao Chen, memperingatkan, "Jangan berbuat jahat. Tiongkok sekarang di bawah kendaliku. Kalau kau berani berbuat jahat, akulah orang pertama yang akan membunuhmu." Ya, aku tidak berani." Wang Jianxuan meyakinkan dengan cepat, lalu berubah menjadi lampu hijau dan pergi. Tepat pada saat ini, pemimpin tim Lang Wuze bergegas datang bersama sekelompok orang. Faktanya, saat ini tidak ada konsep seperti Eagle Group. Semua anggota Eagle Group berada di bawah yurisdiksi Dragon Soul. "Kaisar Naga, apakah keluarga Meng telah menyinggungmu?" Wu Ze ketakutan. "Serahkan saja urusan keluarga Meng padamu. Jangan mengecewakanku lagi." Xiao Chen memperingatkan. "Ya, saya pasti akan menyelesaikannya," kata Wu Ze cepat. "Ya." Xiao Chen mengangguk dan pergi bersama Ye Yufei. Dengan kepribadian Wu Ze, tentu saja mustahil baginya untuk menghancurkan keluarga Meng, tetapi keluarga Meng pasti akan merosot sejak saat itu dan tersingkir dari masyarakat kelas atas kota sihir. Bab 369. Xiao Chen agak tertarik pada gua di pulau di Laut Cina Timur yang disebutkan Wang Jianxuan, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Menurutnya, bahkan jika ada kultivator di bumi, tingkat kultivasi mereka tidak akan terlalu tinggi. Pemilik gua itu kemungkinan besar adalah seorang kultivator Jindan, dan tidak lebih tinggi dari Yuanying. Jadi ketika dia punya waktu, dia mungkin tertarik untuk melihatnya, tetapi mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Saat ini, fokusnya adalah pada Ye Yufei. Jika keluarga Ye tidak ada sejak awal, tidak akan menjadi masalah apakah keluarga Ye hancur atau tidak. Namun, setelah pengakuan itu, keluarga Ye kurang lebih meninggalkan tempat di hati Ye Yufei, tetapi mereka menghilang dalam semalam, dan ia kehilangan mereka lagi. Meskipun Ye Yufei tidak menunjukkan kelainan apapun di permukaan, ia pasti sangat sedih di dalam. Xia Xiyun, Ling Xiaozu dan yang lainnya harus pergi ke kelas dan tidak dapat selalu menemani Ye Yufei, jadi Xiao Chen berencana untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Ye Yufei jelas-jelas mendambakan jalan menuju keabadian, jadi kurun waktu ini adalah saat yang tepat untuk membantunya meletakkan fondasi yang baik. Memang benar bahwa mengolah makhluk abadi membutuhkan bakat. Bakat Ye Yufei sangat biasa saja. Jika ia memaksakan diri mengolah makhluk abadi, ia akan mendapatkan setengah hasil dengan usaha 2 kali lipat. Untungnya, Xiao Chen tahu bahwa beberapa ramuan memiliki efek mengubah kualifikasi seseorang, seperti Ji Yi dan yang telah diminum Xiao Yingsui dan Cao Yansui. Namun, bagi Xiao Chen, pil Ji Yi masih merupakan pil yang kualitasnya rendah dengan manfaat yang terbatas. Ramuan bermutu tinggi yang benar-benar dapat mengubah bakat dan meningkatkan kualifikasi adalah pil roh surgawi 9 transformasi.
Pil roh surgawi 9 transformasi, sebagaimana namanya, akan mengalami 9 transformasi setelah diminum. Ketika 9 transformasi ini selesai, bakat pengguna akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan orang biasa pun dapat bersaing dengan para jenius setingkat putra suci dan putri suci. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil roh surgawi 9 transformasi sebenarnya tidak rumit. Hanya ada 1 atau 2 ramuan obat yang relatif berharga dan langka, dan bahan-bahan lainnya dapat ditemukan di alam yang lebih rendah. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk memurnikan pil roh surgawi 9 transformasi, dan itu mengharuskan sang alkemis memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam alkimia. Bahkan di negeri dongeng Ziwei, hanya ada beberapa alkemis yang dapat memurnikan pil roh surgawi 9 transformasi. Tentu saja, Xiao Chen adalah salah satunya. Dia bukan saja merupakan kultivator paling berbakat sepanjang masa, tetapi berkat teknik abadi kekaisaran yang dimilikinya, dia juga menguasai banyak teknik dan memiliki pencapaian yang tak terduga di berbagai bidang. Oleh karena itu, bagi Xiao Chen saat ini, satu-satunya kesulitan dalam memurnikan pil roh surgawi 9 revolusi terletak pada bahannya. Kondisi di bumi terlalu keras, dan tidak mudah untuk menemukan semua bahan untuk pil roh surgawi 9 putaran. Tapi Anda tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Jalan menuju keabadian itu panjang dan tidak bisa dicapai dalam semalam. Anda bisa melakukannya perlahan-lahan. Di Jepang, keluarga Abe kuno sangat berwibawa dan bermartabat, serta tidak pernah berkonflik dengan dunia. Namun hari ini, disertai tawa yang menyeramkan dan jahat, tekanan yang sangat mengerikan menyelimuti seluruh keluarga Abe. Apa yang terjadi? Banyak pemuda dan penjaga di keluarga Abe panik, menelan ludah, dan gemetar. Sungguh suasana dan penindasan yang menakjubkan. Hari ini, aku akan memusnahkan keluarga Abe. Begitu dia selesai berbicara, sosok yang arogan dan mendominasi menerobos langit dan mendarat di luar keluarga Abe. Ledakan. Saat benda itu mendarat, tanah retak karena ketidakseimbangan kekuatan, dan gerbang serta dinding keluarga Abe langsung runtuh akibat benturan tersebut. Ah! Para pemuda dan penjaga yang lebih dekat dan lebih lemah berteriak dan meledak di tempat, berubah menjadi bola kabut berdarah. Pemandangan itu sungguh tragis. Siapa yang berani datang ke keluarga Abeku dan bertindak begitu lancang? Di keluarga Abe, beberapa orang kuat di alam legendaris muncul, dengan marah memblokir gerbang dan memarahi para penyusup. Seekor semut berani berteriak. Namun sang pengunjung tersenyum menghina, mengangkat tangannya dan membuat segel Buddha, lalu menyapu medan perang tanpa musuh. Kepulan-kepulan. Bahkan jika beberapa anggota legendaris keluarga Abe bergabung, mereka tetap tak mampu menahan kekuatan yang tak terkalahkan. Mereka memuntahkan darah satu demi satu, dan satu orang bahkan meninggal mendadak. Ah, ini. Beberapa orang yang tersisa yang terluka parah tampak ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Raja Jason, kau telah melewati batas. Di saat hidup dan mati, sesosok dingin terbang keluar dari keluarga Abe dan menatap langsung ke arah orang yang menyerang keluarga Abe, seolah-olah dia adalah kenalan lamanya. Leluhur. Semua orang di keluarga Abe berseru kegirangan. Inilah orang paling berkuasa di keluarga Abe mereka. Ia bagaikan fosil hidup yang telah hidup hampir 200 tahun. Kultivasinya tak terbayangkan dan telah mencapai tingkat yang tak manusiawi. Dengan kartu truf ini, keluarga Abe mampu berdiri kokoh selama bertahun-tahun dan sangat dihormati di Jepang. Oh! Abe Baichuan, kau belum mati. Raja Jason menatap leluhur Abe dengan seringai nakal. Beraninya aku mati kalau kau masih hidup. Leluhur Abe mendengus dingin, sekarang aku ingin meminta penjelasanmu. Kenapa kau membunuh bangsaku tanpa alasan? Hanya beberapa semut, bunuh saja mereka, kenapa repot-repot? Kata Raja Jason dengan nada meremehkan. Brengsek, ini Jepang, bukan Amerika Utara. Keluarga Abe tidak akan menoleransi perilakumu yang tak terkendali. Leluhur Abe murka. Ia mengangkat tangannya dan menyerap kekuatan setengah dewa, dan angin, awan, guntur, dan kilat semuanya ada di telapak tangannya. Dengan satu telapak tangan, angin dan awan menyerbu ke depan, langit runtuh dan bumi terbelah. Tetapi Raja Jason mendengus jijik dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, situasinya berbalik, dan kekuatan dewa setengah itu malah menjadi bumerang bagi leluhur Abe sendiri. Peng! Leluhur Abe memuntahkan darah dan terbang keluar. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang dewa, dan dia berhasil menjaga tubuhnya tetap stabil, menatap Raja Jason dengan ngeri. Kamu, bagaimana mungkin kamu begitu kuat? Meskipun Raja Jason merupakan penguasa terbaik di Amerika Utara, kekuatannya paling-paling setara dengannya. Akan tetapi, sekarang, serangan kekuatan penuhnya malah dipantulkan kembali oleh Raja Jason. Mengejutkan. Raja Jason mencibir, inilah yang terjadi pada keluarga Abemu karena mengkhianati dewa jahat. Mengkhianati dewa jahat. Mendengar ini, leluhur Abe seolah menyadari sesuatu dan bertanya dengan heran, kau mendapatkan kekuatan dewa jahat. Benar sekali, kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja pemuda bodoh di klanmu yang berani menelan klon dewa jahat itu.
Tak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Abe-mu kali ini. Cibir Raja Jason. Ketika keluarga Abe mendengar ini, ekspresi mereka menjadi sunyi senyap. Awalnya mereka mengira akan butuh waktu bagi dewa jahat untuk bangkit, jadi mereka masih punya waktu untuk bersiap. Namun mereka tidak menyangka bahwa dewa jahat akan menggunakan tangan Raja Jason untuk menghancurkan keluarga Abe, dan membuat mereka lengah. Dengan kekuatan Raja Jason saat ini, siapa yang dapat menghentikannya? Hei, Lama Bau, siapa yang kau coba takuti? Tepat ketika situasi semakin kritis, sebuah suara yang jelas dan mengharukan tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang gadis cantik berjongkok di atap rumah keluarga Abe, menatap Raja Jason dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Isaoi. Semua orang di keluarga Abe sedikit terkejut saat melihat gadis itu. Sebenarnya, Isaoi bukanlah anggota keluarga Abe, tetapi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Abe Harumi dan mereka hampir tidak terpisahkan. Gadis kecil, apakah kau berbicara denganku? Paus Jason menatap Isaoi dengan geli. Ya, selain kamu, siapa lagi di sini yang begitu menjijikkan sampai-sampai membuatku ingin muntah? Kata Isaoi dengan sedih. Kau mencari kematian. Raja Jason langsung murka dan melambaikan tangannya untuk mengirim segel Buddha ke arah Isaoi. Dengan kekuatan Isaoi, dia pasti akan mati jika terkena serangan langsung ini. Namun pada saat kritis itu, cahaya suci tiba-tiba terbang keluar dari keluarga Abe dan seketika menghancurkan segel Buddha. Pada saat yang sama, terdengar suara yang menusuk tulang. Raja Jason, jika kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya hari ini, aku jamin kau akan masuk neraka selamanya. Babak 370. Kau akan dikutuk selamanya di neraka. Mendengar ini, Raja Jason tak kuasa menahan amarah dan geli. Ia berteriak, siapa yang berani bicara kasar padaku? Keluar, tidak bisakah kau menebak siapa aku? Begitu ia selesai berbicara, sesosok tubuh membubung ke langit dari dalam area terlarang keluarga Abe. Cahaya yang bersinar terus-menerus menyelimutinya, membuatnya tampak hikmat dan suci, bagaikan manusia fana yang telah menanggalkan kekotoran dunia ini dan naik ke surga. Wow! Isaoi berpura-pura tergila-gila padanya, matanya berbinar-binar dengan tatapan aneh, aku sudah lama tidak melihatnya, dan dia terlihat berbeda lagi, dan auranya juga berubah. Harumi. Melihat hal ini, anggota keluarga Abe saling memandang seolah-olah mereka sedang berziarah, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan, kegembiraan, dan sedikit ketidakpercayaan. Sepertinya aku melihat sosok leluhurku. Ya, aku juga melihatnya. Cahaya setinggi 1000 kaki menyinarinya, dan leluhurnya merasukinya. Inilah kartu truf keluarga Abe kita yang sesungguhnya. Bahkan Abe tua itu pun seakan melupakan traumanya sendiri, bersorak kegirangan dan menjadi gila. Dia adalah leluhur keluarga Abe, dan Abe Harumi hanyalah seorang junior di keluarga tersebut. Biasanya, Abe Harumi harus bersikap hormat kepadanya. Namun, pada saat ini, dia sungguh-sungguh bangga terhadap pemuda ini. Karena junior ini telah melampaui dirinya sendiri dan lebih dekat dengan leluhur daripada dirinya sendiri. Keluarga Abe memiliki perlindungannya, jadi mengapa khawatir tidak akan sejahtera di masa depan. Di atas langit, Abe Harumi, mengenakan kostum onmyoji putih dan topi tinggi, menyelesaikan transformasinya. Ia dikelilingi oleh ribuan cahaya, seolah leluhurnya, Abe Harumi, terlahir kembali dan mitos itu kembali. Hei, sudah cukup. Apa butuh waktu selama itu untuk berpose? Teriak Isaoi dengan nada tidak puas. Kita menghadapi musuh yang kuat. Banyak anggota keluargamu yang terbunuh. Kenapa kau tidak bertindak untuk mengusir musuh? Aoi, saat ini, bisakah kau tidak mengganggu acaraku? Tanya Abe Harumi dengan nada tak berdaya. Kemudian, sosoknya menghilang di udara, dan dalam sekejap ia mendarat di atap, dan berkata kepada keluarga Abe. Aku sudah lama mengkhawatirkan kalian semua. Sekarang kita menghadapi musuh yang kuat, silakan mundur. Oke. Semua orang di keluarga Abe mematuhi perintah itu dan mundur, bahkan leluhur Abe. Raja Jason, kau telah menyakiti begitu banyak orang di keluarga Abeku, bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Abe Harumi menatap Raja Jason dengan dingin. Haha, ini cuma makanan pembuka. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Raja Jason mencibir. Kalau kau memang punya kemampuan itu, sekalian saja kau coba. Abe Harumi memancarkan aura mengerikan yang seketika menaungi dunia. Tapi Raja Jason bukan orang biasa. Ia hanya meremehkannya dan berteriak, itu cuma gertakan. Kau pikir kau bisa menakutiku dan menyelamatkan keluarga Abe? Sungguh lelucon. Menurut pendapatnya, keluarga Abe sudah kehabisan akal dan terpaksa mengirim seorang junior untuk berpura-pura bahwa leluhur mereka telah muncul. Abe Harumi baru mencapai level legendaris saat pertempuran di Istana Kekaisaran. Kalaupun dia sudah mencapai terobosan sekarang, kalaupun dia sudah mencapai level setengah dewa, terus kenapa? Di hadapan dia yang diberkati oleh kekuatan dewa jahat, itu bukanlah apa-apa. Satu gerakan, dan aku akan menghancurkan penyamaranmu.
Raja Jason berteriak dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk mengalahkan Abe Harumi kembali ke wujud aslinya dalam satu gerakan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang menyatu dengan Buddha jahat. Begitu dia selesai berbicara, Raja Dharma Jason menyerap kekuatan Buddha miliknya di tangan kirinya dan menyerap kekuatan jahat Dewa Jahat di tangan kanannya, lalu menggabungkan keduanya untuk memancarkan kekuatan Buddha jahat terlebih dahulu. Cara-cara jahat dan cara-cara Buddha pada hakikat bersifat bermusuhan, dan kekuatan mereka saling tolak, seperti prinsip kekuatan bipolar es dan api, di mana dua kekuatan yang berlawanan bertabrakan satu sama lain untuk menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Di sisi lain, Abe Harumi juga mengerutkan kening saat melihat ini. Namun, dia tidak ragu-ragu, dan dia menggerakkan kedua tangannya secara bersamaan untuk membentuk segel ajaib. Keluarlah, Chigui. Seketika, sesosok roh muncul di belakang Abe Harumi. Meski tampak buruk rupa, ia memancarkan aura yang menggetarkan langit. Itu cuma Shikigami, apa istimewanya? Raja Jason mencibir. Satu saja tidak cukup, bagaimana kalau 13? Kata Abe Harumi dingin dan menggerakkan tangannya lagi. Tiba-tiba, hantu itu diperintahkan untuk menyerap dan menghembuskan aura semua hal di alam semesta dan berevolusi menjadi 12 Shikigami yang menakutkan. Tianyi, Tengxie, Suzaku, Liu He, Gou Zhen, Qinglong, Tianhou, Taiyin, Xuanwu, Taichang, Baihu, dan Langit. 12 Shikigami, juga dikenal sebagai 12 jenderal, memiliki wujud yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki kemampuan misterius. Mereka mengelilingi Abe Harumi. Ya Tuhan, ini adalah 12 Shikigami leluhur kita. Pasti benar. Itu benar-benar 12 dewa leluhur. Harumi. Dia benar-benar bisa memanggil ke-12 Shikigami. Dengan penambahan Chiki, bukankah itu akan membuat 13 jenis Shikigami? Leluhurnya adalah Onmyoji pertama di dunia, yang mampu mengendalikan 12 Shikigami terbanyak. Tapi sekarang Harumi bisa mengendalikan 13. Apakah dia telah melampaui leluhurnya? Semua orang di keluarga Abe terkejut dan tidak mempercayainya. Meskipun keluarga Abe selalu tahu bahwa Abe Harumi berbakat, mereka tidak pernah menyangka bahwa ia akan mampu mencapai level leluhurnya atau bahkan melampaui mereka di usianya yang sekarang. Melihat hal ini, leluhur Abe berkata sambil berpikir, sebenarnya, tidak seperti itu. Ke-12 Shikigami itu hanyalah kemampuan khusus dari Shikigami Harumi, Chiki. Mereka bukanlah Shikigami yang sebenarnya dikendalikan Harumi. Seseorang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata, begitu. Aku tidak pernah tahu kemampuan King Hai Chigui. Hari ini pertama kalinya aku melihatnya. Meski begitu, Harumi juga hebat. Sekalipun dia tidak bisa mengembangkan 12 Shikigami ke level leluhurnya, dia tidak akan jauh tertinggal. Baiklah, keluarga Abe kita punya Harumi di sini, jadi kita bisa tenang. 13 Shikigami. Ketika Raja Jason melihat 13 Shikigami mengelilingi Abe Harumi, hatinya dipenuhi keterkejutan. Kok anak ini begitu hebat? Jason, berhenti. Suara Dewa Jahat tiba-tiba terdengar di benaknya. Dewa Jahat, apakah kau tidak akan menghancurkan keluarga Abe? Jason ragu-ragu. Si bocah Abe Harumi ini sudah merosot sampai sejauh ini, bisakah kau hancurkan dia? Kata Dewa Jahat itu dengan nada muram. Itu benar. Raja Jason mengangguk dengan serius. Ada apa, Raja Dharma Jason? Apa kau tidak akan menggunakan kekuatan gabungan Buddha jahatmu? Tanya Abe Harumi dingin. Jason tidak mengambil tindakan, dan dia tidak berniat mengambil tindakan terlebih dahulu. Haha, memang benar pahlawan muncul dari masa muda. Karena kau sudah mengambil langkah itu, tidak akan ada gunanya jika kita terus bertarung. Sebaiknya kita bekerja sama. Raja Jason tiba-tiba tertawa. Bekerja sama. Abe Harumi mengerutkan kening. Benar sekali. Sebuah bola energi jahat melayang keluar dari tubuh Raja Jason dan melayang di udara. Dewa Jahat, apakah ini wujud aslimu? Abe Harumi menatap aura jahat itu dan bertanya dengan tenang. Tentu saja tidak. Jika tubuh asliku ada di sini, kecuali leluhurmu Abe Haruaki dibangkitkan, kau akan memenuhi syarat untuk setara denganku. Kau masih jauh dari memenuhi syarat. Kata Dewa Jahat itu acuh tak acuh. Jadi itu masih klon? Tanya Abe Harumi. Entah sengaja atau tidak, Dewa Jahat itu memang sangat kuat, dan dia punya banyak klon. Bersambung.